Perjalanan ke balai kota menghadapi ujian dan sikap kita. Shalom, selamat siang saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita mendapat kesempatan untuk kembali belajar dan mendengar kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, kita mau baca di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat 2 sampai ayat 4. Ini maksud Tuhan, sikap kita menghadapi kesukaran, tantangan, kesulitan yang dihadapi oleh setiap orang, termasuk orang beriman. Yakobus 1 ayat yang kedua, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian imanmu terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, anggaplah atau itu suatu kebahagiaan. Saudaraku, kalau pelajar mahasiswa menghadapi yang namanya ujian, dia senang, saudaraku. Menghadapi itu tidak dengan berat, sukacita. Sebab apa? Di balik daripada ujian itu ada ijazah, ada kemenangan, ada pertolongan yang luar biasa. Haleluya. Karena itu kalau kita menghadapi kesulitan, saudara, ini zaman pandemi di seluruh dunia, seluruh negara menghadapi kesulitan masing-masing, saudaraku. Tapi bagi kita orang beriman, orang percaya, saudaraku, Tuhan bilang, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Mengapa, saudara? Mengapa Tuhan tidak menyuruh kita menghadapi pencobaan lalu hancur? Itu namanya bukan Tuhan, saudara. Tapi Tuhan itu, saudaraku, melewati pencobaan, kesulitan, yang berat, saudaraku. Ini pertama-tama dikerjakan kepada umat Tuhan, yaitu bangsa Israel. Saudara, bagaimana Tuhan mau melepaskan orang Israel yang mengalami ujian, saudara, kesulitan sampai begitu beratnya, saudaraku. Dan Tuhan bilang kepada Musa, lepaskan, bawa orang Israel keluar dari negeri Mesir ke tempat yang akan aku tunjukkan, ke tempat yang akan aku berikan. Itulah negeri perjanjian, bukan main. Saudaraku, ini bukan mulus, bukan begitu Musa disuruh lalu Israel langsung keluar, saudara. Keluar dari Mesir aja mengalami pergumulan yang begitu berat, saudaraku, sampai 10 kali bela didatangkan oleh Tuhan di Mesir untuk membebaskan orang Israel. Saudaraku, saat ini saudara menghadapi masa pandemi ini, semua orang bergumul, saudara, supaya tidak sakit, supaya tetap sehat, terpelihara, istimewa di dalam keuangan. Saudara, saya melihat dengan fakta di mana banyak toko-toko yang
sepi luar biasa saudaraku. Perhotelan di Bali kita semua tahu itu mengalami kesulitan, kesukaran. Tapi firman Tuhan bilang, anggaplah itu suatu kebahagiaan. Saudaraku, sebab apa? Orang Kristen, orang beriman itu bisa melihat di balik kesulitan itu. Saudaraku, tidak menjadi hancur bagi orang percaya. Kalau Tuhan menyuruh menghadapi masalah kesukaran, Tuhan itu sudah siapkan. Saudara, ini cara Tuhan, siapkan yang namanya pertolongan, jalan keluar. Saudara, Roma 8 ayat 28 itu jelas mengatakan, Allah turut bekerja dalam segala perkara, mendatangkan kebaikan, kebajikan. Saudaraku, pada waktu Yusuf dimasukkan sumur, Tuhan ikut masuk dalam sumur, saudara. Ikut. Alkitab menjamin Allah turut bekerja bersama-sama. Ikut. Saudara-saudara, bukan main. Kita tidak jalan sendiri. Mata kita tidak lihat. Yusuf tidak nampak, tapi Tuhan menyertai Yusuf. Saudaraku, waktu dijual ke Mesir, oh Tuhan ikut bekerja. Tuhan ikut campur tangan. Saudaraku, sehingga yang membeli pun si Yusuf ini sebagai budak belian itu sangat terkontrol dengan luar biasa. Saudaraku, seorang pegawai istana yang cukup tinggi kedudukannya, Potifar. Saudaraku, dia kepala pasukan, pengawal daripada Raja Firaun. Orang istana, bukan main. Tuhan selektif luar biasa. Kalau saudara saat ini menghadapi kesukaran, itu Tuhan lebih selektif, saudara. Lebih tahu menempatkan kita di mana. Kesukaran apa yang kita alami itu sudah dipersiapkan. Saudaraku, bukan main. Dan Yusuf, dia jalan saja. Yang penting dia takut akan Tuhan. Saudara saat ini yang penting takut akan Tuhan. Saudaraku, jangan tunggu babak belur. Berapa orang tunggu babak belur? Kalau sudah hancur, sudah mau celaka, sudah tidak ada jalan, baru dia bersadar akan kesalahannya. Saudaraku, pada waktu Simpson diberi kekuatan oleh Tuhan, bukan main. Saudaraku, seperti tiada lawan. Tidak ada yang bisa menjamah Simpson, saudara. Dikurung di satu kota, saudaraku, pintu gerbangnya ditutup. Oh, Simpson bangun tengah malam, lihat pintu gerbang itu tidak dijebol, saudaraku, tidak dibongkar pakai segala macam cara, tidak dijebol seluruh pintu itu. Bayangkan, kosong, saudara. Pagi-pagi orang Filistin dia mau buka pintunya, terkejut. Loh, bukan cuma kuncinya tidak ada, pintunya pun tidak ada. Bukan cuma pintunya, saudaraku, rangka daripada pintu gerbang itu tidak ada, dipindah sama Simpson di atas puncak bukit. Waduh, orang Filistin cuma bisa geleng-geleng kepala. Ini manusia Superman, bukan main, saudaraku. Tapi sayang, si Simpson pakai untuk nuruti hawa nafsunya, saudara, mengumbar perjinahannya. Berapa orang, saudaraku, dia sadar tapi sudah babak belur. Satu orang, saudaraku, dia ambil suaminya orang. Oh, sadarnya waktu Tuhan hajar, saudaraku, perutnya jadi beku, sakit. Oh, tidak bisa jalan, kena stroke. Baru dia sadar,
Ampun Tuhan, ampun Tuhan. Waktu Simpson sudah tidak punya bola mata, saudara bayangkan, saudara bertahun-tahun itu Simpson menderita sampai rambutnya tumbuh kembali. Dan waktu itu Simpson ada kesempatan satu kali dia berdoa pada Tuhan. Berilah aku kesempatan Tuhan. Satu kali ini saja aku akan pergunakan untuk membalaskan sakit hatiku. Saudaraku, dan betul Simpson diberi kesempatan hanya satu kali. Hanya satu kali. Banyak orang, saudaraku, saat menghadapi kesulitan, dia mati di situ. Sebab dia tidak jalan dengan Tuhan. Tapi orang yang jalan dengan Tuhan, saudaraku, beda. Dia tidak takut. Musa tidak takut, saudara. Elisa tidak pernah takut. Sudah dikepung, saudaraku, dengan orang Aram di atas bukit itu. Bukan main. Saudaraku, yang mengepung itu jumlahnya, seluruh perbukitan itu sudah terkepung, tidak bisa lolos. Saudara, hambanya yang tidak bisa melihat pertolongan Tuhan, matanya hanya pakai mata jasmani, dia keluar kata-kata celaka Tuanku, celaka. 13 ini kita tidak bisa lepas. Itu tentara Aram, coba di sekeliling bukit ini sudah terkepung, tidak ada jalan lepas, saudara-saudara. Tapi Nabi Elisa tinggal tenang, duduk-duduk saja. Lalu dia mulai berdoa, Tuhan, bukalah mata hambaku ini. Saudaraku, waktu dia buka mata hamba ini, terkejut hamba ini. Ternyata malaikat Tuhan di sekeliling bukit ini, jumlahnya lebih besar dari tentara Aram. Saudaraku, baru hamba daripada Elisa ini bilang, makanya Tuanku begitu tenang, sebab tahu Tuhan turut bekerja bersama-sama. Saudara dikasih Tuhan, kalau saat ini saudara menghadapi tantangan keuangan, kesehatan, dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, sadarlah Tuhan turut bekerja bersama-sama. Karena itu saudaraku, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah pencobaan tantangan, jangan orang Kristen undur dari Tuhan. Jangan orang Kristen bereaksi sendiri. Saudaraku, Yusuf, orang kuno, bisa tahu bahwa Allah melihat. Bagaimana boleh aku berdosa kepada suamimu dan kepada Allah. Oh saudaraku, ini orang yang celik mata hatinya. Kesulitannya dia tahu Tuhan ikut. Bayangkan saudaraku, kalau satu orang diikuti oleh saudaraku CCTV, kemana dia pergi dia tahu. Oh beda, dia akan hati-hati hidupnya saudara. Sebab dikontrol, tahu persis, bahkan tercatat setiap langkah kita. Memberi air secawan air aja itu barang yang sepele, tapi Tuhan bilang tidak hilang pahalanya, sebab mata Tuhan melihat. Saudaraku, kalau saudara yakin ini jadi kesukaan, pencobaan itu merupakan satu kesukaan, sebab sebentar lagi akan mengerjakan ketekunan. Saudara-saudaraku, ketekunan ya, saudara, itu menghasilkan saudara buah yang matang. Itulah buah kasih. Orang yang menghadapi kesulitan ini tetap jujur, tetap tidak mau korupsi, tetap tidak berani menipu orang, tetap takut akan Tuhan. Saudaraku, oh berkat itu sudah menantikan, dia matang. Saudaraku, waktu Yusuf dilantik oleh Firaun, bagaimana mungkin kita menemukan orang seperti ini? Yusuf tidak ada kata-kata lain, cuma menengadah ke atas. Terima kasih Yesusku, terima kasih Tuhanku. Saudara, Yusuf tidak ada bilang apa-apa, cuma makasih Tuhan, Engkau baik. Berapa orang
Saudaraku mengalami mujizat, sakit di ICU, sebentar lagi ketemu alam maut, tapi tiba-tiba sembuh total. Dia cuma menengadah, makasih Tuhan, makasih Tuhan, terima kasih Tuhan, syekh Tuhan, kamsyah Tuhan, thank you Tuhan. Tidak ada kata-kata lain, saudaraku. Sebab apa? Matang, menghasilkan buah, keluar buah. Karena itu Tuhan kalau bilang, kalau kamu menghadapi kesulitan, bersukacitalah. Itu artinya kita siap-siap jalan dengan Tuhan. Itu tanda orang yang jalan dengan iman, bukan main. Perjalanan kita ini dengan iman, bukan penglihatan, saudaraku. Kalau orang Kristen menghadapi sesuatu yang biasa, itu bukan mujizat Tuhan, itu barang biasa. Kalau kerja keras, dapat untung, duit banyak, dapat bonus, itu biasa. Tanpa Tuhan pun bisa, iya kan? Tapi kalau tidak punya apa-apa, harusnya mati, harusnya hancur, saudaraku. Tetapi dia bisa naik sampai atas, itu baru dia bilang, ini karya dari Tuhan. Tuhan yang membuat semua ini. Daud seumur hidupnya mengalami mujizat, pertolongan yang luar biasa. Sebab Daud jalan dalam jalurnya Tuhan. Karena itu saudara jangan jalan sendiri. Jalan pakai otak, pikiran kita, menganalisa, tidak bisa, tidak mungkin. Sudahlah, percaya apa yang Tuhan katakan. Saudaraku, dalam Markus 11 ayat 24 bahkan dikatakan seolah-olah sudah menerima. Seolah-olah, saudara. Belum menerima tapi sudah yakin, seperti Musa, seperti saudaraku Abraham, seolah-olah sudah menerima. Abraham begitu yakin kalau Tuhan itu bisa memberi dan menghidupkan. Saudaraku, Ishak anaknya yang dipersembahkan. Karena itu Ibrani menulis dengan mantap, Abraham, saudaraku, menyelesaikan firman Tuhan. Karena itu saudara dan saya pada saat ini, saudaraku, jalan dengan Tuhan. Bersyukur kalau ada kesulitan, bilang pasti Tuhan tolong, pasti Tuhan buka jalan. Saudaraku, saya senang lagu yang sudah kuno tapi indah. Ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Padahal jalan masih buntu, jalan masih belum ada. Tapi ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Saudaraku, orang seperti ini tidak perlu khawatir. Seperti Elisa, tidur tenang di tengah kepungan orang Aram begitu banyak. Elisa tetap damai, sejahtera, duduk-duduk minum kopi sambil makan. Saudaraku, mungkin roti kukus, roti goreng, senang, tidak gugup, tidak tegang. Karena apa? Dia yakin Tuhan penolong, dia yakin Tuhan yang mengerjakan. Dan hasilnya, saudaraku, Elisa mengalami mujizat demi mujizat, pertolongan Tuhan. Sampai anak janda, saudaraku, anak perempuan yang saudaraku memberi tumpangan pada dia, dibangkitkan. Itu sebab pertolongan Tuhan. Kita akan melihat mujizat-mujizat. Karena itu saudaraku, berdoa sama Tuhan, jalan sama Tuhan, jangan bersungut-sungut, tetap setia. Kita berdoa pada Tuhan pada siang hari ini. Saya doakan saudara yang menghadapi tantangan, persoalan, minta pada Tuhan, angkat tanganmu saat ini. Saya berdoa buat saudara. Bapa dalam sorga, Tuhan melihat tangan-tangan yang diangkat pada siang hari ini. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, engkau sudah diberkati, engkau sudah mengalami pertolongan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Memberkati Tuhan, memberkati anak-anak-Mu, supaya kami kalau menghadapi kesulitan, kesukaran, kami tidak bersungut-sungut,
kami tetap setia bahwa Tuhan adalah penolong kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Terima kasih kiranya kasih-Mu Bapa, anugerah-Mu Tuhan Yesus, persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucapkan syukur. Semua yakin dan percaya bersama-sama mengatakan amin. Ya, kita sampai ketemu dalam acara selanjutnya. Amin. Amin. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asalku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Lord is my light, Lord is my light, my salvation. The Lord is my light, my salvation. The Lord is my light, my salvation. The Lord is my light, my